dokter. Silakan. Yang tadi di atrium septum defect. Suaranya bisa lebih keras nggak ya? Kurang jelas. Oh ya. Yang tadi di defect atrium septum itu, kenapa kalau yang di perempuan itu lebih tinggi resikonya, dokter? Yang mana? Yang mana? Yang di DSA. Kenapa? Yang Kenapa mana yang? kenapa kalau yang di perempuan itu lebih tinggi resikonya? Oh, oke. Ini ya, prevalensi tadi ya. Iya. Kalau detail penyebabnya memang tidak ada yang secara khusus meneliti ya, kenapa kok pada anak perempuan lebih tinggi risikonya. Antara beberapa penyakit kelainan jantung bawaan itu bervariasi ya. Ada beberapa penyakit jantung bawaan yang prevalensinya pada laki-laki lebih tinggi, ada yang pada perempuan lebih tinggi seperti itu. Tapi saya belum menemukan jurnal yang secara khusus ya membahas. Kalau dimungkinkan mungkin ya berhubungan sama faktor hormonal ya, tetapi bagaimana dampaknya pada saat organogenesis, kemudian bisa terjadi secara spesifik penyakit jantung bawaan yang muncul, nah itu secara khusus belum ada jurnal yang meneliti hubungannya dengan gender itu tadi, gitu. Tapi kalau secara prevalensi memang ditemukan pada perempuan lebih banyak, SD lebih banyak terjadi, gitu. Baik, terima kasih, dokter. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada ya? Saya lanjutkan dulu ya. Ini topik yang kedua, yaitu tentang radang jantung. Ya, ini sekilas tentang anatomi pada dinding jantung ya. Kita tahu kalau lapisan pembungkus jantung kita sebut sebagai perikardium ya. Perikardium ini lapisan terluar meliputi seluruh jantung ya. Kemudian ada space antara perikard dengan otot jantung ya, pericardial space yang berisi cairan perikard ya. Nah, dinding jantung sendiri ini ya, yang warna merah. Nah, ini terdiri atas 3 lapisan. Jadi lebih detailnya ada di sini. Ini yang dinding jantung ya. Ini ada lapisan visceral yang kita sebut sebagai epikardium ya. Kemudian ada otot jantung ya. Ini yang paling tebal kita sebut sebagai miokardium. Dan ini adalah lapisan dalam jantung yang kita sebut sebagai endokardium ya. Endokardium ini yang berbatasan langsung dengan ruang-ruang jantung. Gitu ya. Nah, kalau ada radang jantung, ya radang pada jantung ini bisa meliputi berbagai lapisan pembentuk dinding jantung. Ya. Oke, ini ya. Kalau radangnya terjadi pada perikard, ya kita sebut sebagai perikarditis, ya. Kalau terjadi pada endokard, kita sebut endokarditis, ya. Dan kalau terjadi pada miokard, kita sebut miokarditis, ya. Nah, kita mulai dari perikarditis dulu ya. Perikarditis itu adalah inflamasi atau peradangan pada sakus fibroserosa yang melingkupi jantung atau perikard tadi ya. Jadi inflamasi pada perikard. Ini jantung yang normal seperti ini ya. Jadi meskipun ada cairan pada pericardial space, tapi jumlahnya nggak banyak ya. Tapi ketika ada perikarditis ya, maka perikard ini akan menebal dan ada cairan ya atau efusi ya pada pericardial space. Ya, kita sebut sebagai pericardial effusion atau efusi perikard ya.
Nah, berdasarkan konsepnya, perikarditis kita bedakan menjadi perikarditis akut, subakut, dan kronik. Ya, akut itu batasan waktunya kurang dari 6 minggu. Ya, kemudian subakut kalau antara 6 minggu sampai 6 bulan, dan perikarditis kronik kalau onsetnya lebih dari 6 bulan. Ya, kalau ini adalah klasifikasi klinis, ya, ada perikarditis akut, perikarditis kronik konstriktif, ya, kemudian efusi perikard dan tamponade jantung. Nah, semuanya ini berhubungan dengan perikarditis, gitu ya. Nah, sekarang kenapa bisa terjadi perikarditis? Ya, etiologinya perikarditis itu bisa kausanya bisa infektif, bisa non-infektif, ya. Dan perikarditis yang disebabkan oleh penyebab lain, misalkan kondisi hipersensitivitas atau autoimunitas, ya. Nah, kalau perikarditis infektif berarti ya ada agen infeksinya ya, baik itu virus ya, kemudian bakteri ya, kemudian bakteri spesifik seperti TB, kemudian jamur ya, bisa jadi infeksi yang lain seperti sifilis atau bahkan parasit ya. Dan ada perikarditis non-infektif, misalkan pada kondisi infak miokard akut, ya, kemudian uremia, pasien-pasien dengan neoplasma, ya, mixed edema, kolesterol yang tinggi atau hiperkolesterol, kemudian pasien trauma, ya, aneurisma aorta, pasca iradiasi, ya, kemudian associated dengan anemia kronik, ya, kemudian infeksi mononukleosis, sarkoidosis, dan idiopatik. Lalu perikarditis yang berhubungan dengan hipersensitivitas atau autoimunitas, misalkan rheumatic fever. Nanti ini kita bahas di kuliah yang lain ya, khusus untuk demam rematik. Lalu penyakit-penyakit autoimun ya, seperti SLE, skleroderma atau rheumatoid arthritis ya. Kemudian diinduksi oleh penggunaan obat-obatan, pasca infak miokard atau pasca perikardiotomi. Ya, jadi penyebabnya sangat banyak sekali ya. Kalau perikarditis akibat infeksi tadi bisa viral, bisa juga bakterial ya, bisa juga karena parasit tadi ya, bisa juga karena TB ya. Yang viral karditis penyebabnya virus ini merupakan penyebab infektif perikarditis yang paling sering ya. Kemudian kalau purulen perikarditis ini hanya bisa disebabkan oleh infeksi bakteri ya, biasanya hematogen karena infeksi bakteri di tempat lain ya. Lalu ada kronik perikarditis, ini salah satunya disebabkan karena TB. Ini termasuk dalam perikarditis infektif yang kronik ya. Lalu yang disebabkan oleh jamur ya, dan biasanya manifestasi nyeri dadanya bersifat tumbuh. Nah, kalau karena infeksi ya, pasti ada agen mikroorganisme penyebabnya ya. Lokasinya bisa jadi jauh ya dari perikard ya, bisa jadi berdekatan ya. Kalau jauh maka transmisinya yang paling sering adalah hematogen itu tadi ya. Nah, kemudian akan terjadi respon inflamasi ya. Respon inflamasi ditandai dengan masuknya neutrofil dan peningkatan mediator-mediator inflamasi pada perikard ini yang menyebabkan perubahan permeabilitas vaskuler perikard ya. Jadi akan meningkat permeabilitas vaskulernya. Kemudian cairan ekstra intravaskuler ya itu bisa menempati space ya di perikard tadi disertai dengan inflamasi perikard ya, maka akan terisi ya terjadi pericardial effusion ya. Maka kita bisa bayangkan otot jantungnya yang dikelilingi oleh cairan ini otomatis kontraktilitasnya akan terganggu ya. Jadi gerak jantung menjadi terbatas dan pasien juga akan mengalami nyeri dada. Kontraktilitas jantung menurun, otomatis cardiac output-nya juga akan menurun. Dan kalau kita dengarkan dengan auskultasi, maka suara jantung akan pelan ya. Ini manifestasi klinisnya nyeri dada, demam-demam sebagai tanda infeksinya ya. Kalau perikarditisnya kausanya non-infeksi, biasanya tidak disertai demam. Kemudian tanda klasiknya ini adalah terdengar friction rap perikardial. Jadi pada saat kita auskultasi, itu terdengar suara gesekan, baik pada saat fase sistole maupun diastole. Gesekannya karena cairan tadi ya.
Oke, ini adalah gejala spesifik sesuai dengan jenis perikarditisnya. Kemudian ini pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan dari EKG, ekokardiografi, ronsen, kelihatan ya, kardiomegali, CT scan toraks nanti akan bisa langsung detek cairan efusinya, dan perikardiosintesis. Jadi ini kalau kita memang udah curiga ya, ada tamponade jantung. Biasanya tamponade jantung itu dari pemeriksaan ya akan didapatkan suara jantung yang memang menurun ya. Dan kalau kita memang yakin ini adalah tamponade, memang ada tanda-tanda ke arah tamponade jantung, bisa dilakukan perikardiosintesis ya. Kalau ada keluar cairannya ya, itu merupakan salah satu diagnostik ya gold-nya, berarti memang terjadi tamponade jantung. Gitu ya. Oke, kemudian untuk tata laksana perikarditis, karena tadi kausanya banyak ya, maka ada terapi spesifik ya yang diarahkan sesuai dengan penyebab perikarditisnya atau definitif terapi ya. Kemudian pemberian aspirin sebagai antiinflamasi, kemudian terapi steroid. Nah, ini tidak rutin ya pada semua kasus, hanya opsional untuk kasus-kasus yang parah ya. Oke, kemudian miokarditis. Miokarditis adalah inflamasi pada miokard. Ini sebagian besar self-limited ya, jadi akan membaik sendiri. Kalau dia fulminan, maka bisa menjadi fatal dan bisa berkembang menjadi gagal jantung kronik kongestif. Ya, insidennya antara 1-5% untuk yang viral miokarditis. Ya, jadi kalau perikarditis kan di perikardnya ya. Kalau ini miokarditis, jadi yang mengalami inflamasi adalah miokardiumnya, maka miokard ini akan menebal ya dan membengkak. Ya, bisa dibayangkan ya kalau membengkak, menebal, otomatis kemampuan kontraktilitasnya juga akan menurun. Ini etiologinya, jadi bisa virus, bakteri, parasit, rickettsia, spiroseta, dan jamur. Bisa juga yang non-infektif ya, karena toksin, hipersensitivitas maupun autoimun, bahkan bisa idiopatik, jadi tidak diketahui penyebabnya ya. Oke, ini jenis-jenis virus, bakterinya yang bisa menyebabkan miokarditis ya. Oke, nah ini adalah patogenesisnya. Jadi tadi kausanya, etiologi baik itu infektif maupun non-infektif, ini akan menyebabkan kerusakan pada miosit dan nekrosis ya, kematian sel miositnya ya, maka akan terjadi inflamasi pada otot jantung atau miokarditis ya. Nah, biasanya pasien akan mengalami demam, gejala-gejala konstitusional ya, seperti mudah lelah ya, nyeri-nyeri otot ya. Ini karena aktivasi dari kaskade inflamasi. Kemudian terjadi dilated kardiomyopati. Jadi miokardiumnya membesar, terjadi kardiomegali, dilatasi ya dinding otot jantung, maka bisa terjadi gagal jantung kongestif ya. Lalu kalau respon imunnya baik bisa jadi asimptomatik ya, karena seperti saya sampaikan tadi asimptomatik kemudian bisa self-limited membaik sendiri ya. Tapi kalau terjadi nekrosis ya pada area jantung tersebut dan mengenai sistem konduksi maka bisa terjadi aritmia ditandai dengan palpitasi dan bahkan bisa terjadi kematian mendadak. Ini manifestasi miokarditis ya, bisa terjadi tanda-tanda gagal jantung kongestif ya dengan tidak ada riwayat penyakit jantung sebelumnya ya. Kalau yang infektif, demam dan menggigil, kemudian nyeri dada ya karena pembesaran jantung itu tadi, takikardi ya, kemudian sinkop. Pemeriksaan fisiknya didapatkan takikardi, demam, hipotensi ya karena kemampuan kontraktilitas jantung yang menurun dan tanda-tanda gagal jantung kongestif. Dari auskultasi kita akan bisa mendengarkan suara jantung tiga atau gallop ya. Di pemeriksaan penunjang biasanya CKMP akan meningkat. Ini adalah enzim jantung ya. Karena tadi ada nekrosis, kerusakan miosit, maka melepaskan CKMP, CKMP-nya akan meningkat pada ya. Kemudian enzim liver meningkat, ya. Kemudian penanda atau marker inflamasi seperti LED, LDH, ya, meningkat, leukosit meningkat. EKG biasanya terjadi sinus takikardi, bisa terjadi atrial fibrilasi, perubahan gelombang ST segmen dan gelombang T. Kemudian blok ya, keterbatasan konduksi,
ya, interventrikular atau LVBB, atrioventrikular block atau kelainan repolarisasi. Pada ronsen bisa jabarkan kardiomegali dari ringan, sedang, bahkan kongesti pada vena, dan pada ekokardiografi ada penurunan fungsi dari ventrikel kiri ya, atau disfungsi ventrikel. Jadi dari ekokardiografi itu kita bisa menilai bukan hanya struktur jantung tapi juga kemampuan kontraktilitas. Nah, ini ya pada miokarditis maka akan terjadi disfungsi ventrikel kiri. Oke. Nah, ini tata laksana sesuai kausa ya. Jadi infeksinya penyebabnya apa, bakteri apa, maka kita tata laksana definitif. Kemudian tata laksana suportif ya. Bed rest, pemberian oksigen, karena biasanya selesai gagal jantung ya. Kemudian pemberian antipiretik kalau ada demam-demam, kontrol gagal jantungnya, obat-obatan gagal jantung itu ada diuretik, ACE inhibitor, dan digitalis. Diuretiknya ini untuk keluarkan ini ya, mengurangi volume ya, sehingga beban jantung berkurang. ACE inhibitor ini untuk melebarkan pembuluh darah, dan obat digitalis untuk meningkatkan kontraktilitas jantung ya. Lalu steroid ini tidak rutin ya, hanya pada kondisi miokarditis yang berat. Oke, ini yang terakhir endokarditis. Kalau endokarditis berarti inflamasinya pada endokardium ya, sama seperti yang tadi ada infektif, ada non-infektif. Kalau infektif berarti ada mikroorganisme penyebabnya ya, yang bisa melekat ya pada endotel pada endokard, kemudian multiplikasi di situ, kemudian terbentuk vegetasi, mengaktifkan respon inflamasi, kaskade koagulasi ya. Lalu fibrin platelet akan terakumulasi di situ sehingga akan merusak katup ya dan menyebabkan gangguan fungsi katup jantung. Jadi kalau bicara endokarditis itu dinding ruang jantung itu juga termasuk katup ya. Jadi kelainan di dinding bagian dalam maupun katup. Nah, ada juga yang non-infektif ya. Non-infektif ini etiologinya masih belum diketahui etiologi pastinya apa ya. Bisa idiopatik, bisa berhubungan dengan kelainan autoimun maupun hipersensitivitas. Pada prinsipnya akan mengaktifkan kondisi hiperkoagulasi sehingga terjadi destruksi pada katup ya. Oke, ini kalau endokarditis yang infektif, penyebabnya infeksi mikroba pada katup jantung atau endokard ya. Ini yang paling sering karena valvulitis rematik ya. Dan yang paling sering terkena adalah katup mitral dan katup aorta ya. Ini bisa lihat ya, kalau katup aorta yang normal seperti ini, kalau terjadi infeksi ya, ini banyak fibrin platelet yang numpuk di sini, menebal karena adanya inflamasi ya, maka dia akan kaku ya, katupnya kaku dan bisa terjadi stenosis ataupun regurgitasi katup ya. Oke, ini nanti bisa dibaca ya untuk kausa dari endokarditisnya yang bisa menyebabkan endokarditis yang akut maupun subakut ya. Oke, ini patofisiologinya. Nah, biasanya memang ada infeksi di lokasi yang lain, kemudian bakterinya ikut aliran darah, ya terjadi bakteremi, sehingga dia bisa mencapai endokard dan katup jantung. Ya, di situ dia mengalami multiplikasi, lalu merusak katup dan terjadi embolisasi, lalu terjadi kalsifikasi pada katup oleh karena fibrin dan trombosis. Ya, ini maka katupnya terganggu, ya akan terjadi gagal jantung. Manifestasinya biasanya nyeri dada, flu-like illness ini adalah karena infeksi awalnya ya. Kemudian jadi aritmia, lalu gagal jantung kronik, regurgitasi pada katup mitral, akan terdengar murmur dan friction ya. Namun jangan lupa bisa juga asimptomatik atau gejalanya non-spesifik ya. Kemudian kalau yang subakut ini onsetnya lebih dari 2 minggu ya. Kalau yang akut onsetnya cepat dalam hitungan jam atau hari. Ini bakteri penyebabnya. Biasanya demamnya tinggi dan dia akan merasakan nyeri dada yang hebat ya. Oke, ini kriteria diagnosis ya. DUK kriteria, ini ada kriteria mayor, kriteria minor ya. Ini yang harus diingat. Jadi DUK kriteria ini adalah untuk diagnosis dari endokarditis infektif ya.
Ada kriteria mayor yaitu berupa kultur darah positif persisten dan bukti kerusakan endokardium. Kriteria minornya adanya faktor predisposisi, demam, gangguan vaskuler atau emboli, adanya kondisi imunologik, dan kultur darah yang tidak sesuai dengan kriteria spesifik. Ya. Nah, di endokarditis infektif, ya, definitif endokarditis kalau ada 2 kriteria mayor, ya, atau 1 kriteria mayor disertai 3 kriteria minor atau 5 kriteria minor, ya. Kemudian didukung oleh temuan histologi dan hasil kultur atau bakteriologis yang mendukung, ya. Tapi kalau hanya ada 1 kriteria mayor dan 1 minor, maka ini masih possible, ya. Atau hanya 3 kriteria minor, yaitu berarti masih possible, ya. Ya. Kalau membaik kurang dari 4 hari pemberian antibiotik atau ada diagnosis alternatif lain, maka tidak didiagnosis sebagai endokarditis. Ya. Ini tata laksananya: antibiotik, istirahat, kalau ada gagal jantung dan aritmia, maka kita tata laksana gagal jantung dan aritmianya. Tapi kalau kelainan katupnya berat, ya, maka dilakukan operasi penggantian katup atau transplantasi katup. Ya. Ini untuk tata laksana antibiotiknya, pilihan antibiotik untuk endokarditis bakteria akut maupun subakut. Nah, ini ya, kapan dilakukan tindakan operatif kalau ada gagal jantung kongestif, infeksinya tidak terkontrol, vegetasinya besar, emboli sistemik berulang, perikarditis supuratif, atau ada aneurisma, maka dilakukan tindakan operatif. Nah, ini nice to know aja, pada kondisi tertentu bisa diberikan profilaksis. Artinya apa? Untuk mencegah terjadinya endokarditis infektif pada pasien-pasien yang berisiko, ya. Misalnya pada pasien yang mau dilakukan tindakan, misalnya ya prosedur gastrointestinal atau prosedur genitourinary, ya, atau profilaksis untuk gigi, mulut, ya, untuk pasien-pasien yang akan dilakukan prosedur esofagus, ya, maka ini bisa diberikan profilaksis untuk mencegah terjadinya endokarditis, ya, berupa pemberian antibiotik oral ataupun parenteral sebelum dilakukannya tindakan, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.